Halo teman-teman, kenalin, saya R. Muhammad Dahfa Fadlur Rahman. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu. Saya Azmi Zaranam Kadinata. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kita nih, tapi sering kita anggap cuma teori. Betul. Hari ini saya sama Dava mau ngobrol santai tentang keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi kita nggak bahas yang berat-berat banget ya. Kita coba kaitkan langsung ke kerjaan kita di keimigrasian. Jadi lebih ke pengalaman dan penerapan sehari-hari ya, Pak. Ya. Kalau menurut saya ya, yakin Pancasila itu bukan sekedar hafal lima sila, tapi benar-benar dijadikan pedoman dalam bertindak. Jadi setiap kita ambil keputusan itu ada filternya ya. Iya, benar. Apakah ini sudah adil? Apakah ini manusiawi? Apakah ini sesuai kepentingan negara? Gitu. Berarti bukan cuma aturan, tapi juga nilai. Betul, karena kalau cuma aturan tanpa nilai, kadang bisa kaku, bahkan bisa disalahgunakan. Kalau di bagian Intel Dakim itu, menurut kamu yang paling terasa di bagian mana? Paling terasa itu pas pengumpulan data sih, karena kita langsung berhadapan dengan orang. Contohnya, Misalnya saat pendataan ke perusahaan, kita tetap harus sopan, jelas, humanis, dan komunikatif. Gitu. padahal posisi kita bisa dibilang mengawasi ya. Nah, itu dia. Susahnya di situ pentingnya nilai kemanusiaan. Jadi tetap tegas tapi nggak arogan. Iya, betul. Dan yang paling penting, semua kita harus berdasarkan fakta yang ada di kejadian di lapangan. Berarti nggak boleh asumsi juga. Nggak boleh sih kalau asumsi kita sendiri bisa salah analisis, dampaknya bisa besar sama kita sendiri. Apalagi kalau sudah masuk penindakan ya. Betul. Di situ kita harus benar-benar ada dasar dari hukum-hukumnya, hukum keimigrasian gitu sih. Kalau dari Tikim sendiri gimana, Pak? Di Tiki mungkin kelihatannya lebih teknis ya, tapi sebenarnya nilai Pancasila tetap ada. Contohnya itu gimana? Misalnya itu dalam pengelolaan data nih, data itu harus akurat, aman, dan nggak boleh dimanipulasi. Karena dampaknya itu bisa luas gitu ya ke masyarakat atau ke Iya, pegawai lain. iya betul. Nah, data keimigrasian itu kan sensitif banget ya. Kalau di pelayanannya gimana? Sistem pelayanan gitu. Sistem di pelayanan juga harus mudah diakses, nggak ribet nggak diskriminat dan nggak diskriminatif gitu. Oh, jadi semua orang itu bisa ada perlakuan yang sama ya, nggak Betul, itu pilih. bentuk keadilan sosial juga gitu. Tapi kalau di lapangan realitanya tuh nggak selalu mudah loh, Pak. Iya, tantangannya tuh banyak banget. Mulai dari tekanan kerja, kecepatan, sampai keamanan data. Kadang juga data yang kita dapat perlu diverifikasi ulang, gitu-gitulah pokoknya. Nah, betul. Makanya penting itu untuk tetap pegang nilai. Jadi Pancasila itu kayak rem kita lah ya, biar kita nggak salah langkah. Nah, iya, kalau dipikir-pikir juga sebenarnya Pancasila itu dekat banget ya sama kerjaan kita. Kalau dipikir-pikir memang iya sih deket bener sama kita. Bukan kayak yang hal yang jauh gitu kan. Karena Iya, akan berbenturan dengan kerjaan sehari-hari kan gitu kan. nah betul. Bahkan tanpa kita sadar ya, kita tuh sudah menerapkannya loh. Ya betul sih, tapi gimana diri kita sendiri bisa disiplin sama konsisten itu. Nah, iya. Jadi kesimpulannya itu Pancasila itu bukan cuma untuk dihafal. Tapi untuk dijalankan juga dalam setiap tugas-tugas kita, dalam setiap pengawasan, mungkin Dava kan di Tikim ya. Kalau Nah, di iya. Tikim tadi dijabarkan oleh Dava kan, Iya, diterapkan terus. betul. Apalagi Asmi di bagian Intel Dakim ya, yang bagiannya itu Iya, benar-benar harus taat banget sama hukum gitu loh. betul. Kalau kita nggak ada di dasar hukum, bisa balik sendiri hukum itu ke kita. Nanti kita yang kena. Kayaknya pembahasan kita nih sudah kayaknya dirasa bermanfaat banget ya. Iya sih. Makasih ya yang udah ngedengerin, yang udah ngedengerin pembahasan kita. Nah, Iya, terus nantikan pembahasan kita di episode selanjutnya. Terima kasih ya sih. teman-teman.
Terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.